Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020 untuk part 12. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Kegiatan pembelajaran, B. Pendahuluan pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, atau E. Tindak lanjut pembelajaran. Ya, jawabannya di sini adalah yang B. Pendahuluan pembelajaran. Nah, kita lihat pembahasannya. Di sini sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama di sini kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Kemudian kegiatan inti, di sini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kemudian yang terakhir di sini kegiatan penutup, terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi di sini untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan, atau E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, pembahasannya seperti ini. Yang pertama, silabus, penjabaran lebih lanjut dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan RPP adalah yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran atau rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam isi silabus. Jadi di sini untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah titik-titik. A. Selalu memakai barang produksi dalam negeri. B. Mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam. C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan. D. Menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain, atau E. Selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain. Ya, jawabannya di sini adalah yang C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan
dalam kemajemukan. Nah, pembahasannya di sini, pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orang lain serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi di sini belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa di era global. Jadi di sini jawabannya untuk nomor 3 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Sinargama sebenarnya hampir sama dengan sinar X, hanya saja sinar X lebih lemah. Sinargama ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif dan mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah titik-titik. A. Mengobati penyakit kulit. B. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. C. Memperbaiki kualitas tidur. D. Pembentukan bibit unggul tanaman. Atau E. Mencegah depresi. Ya, jawabannya di sini adalah yang D. Pembentukan bibit unggul tanaman. Nah, kita lihat pembahasannya di sini. Manfaat sinargama yang dapat digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lain. Kemudian yang kedua membunuh bakteri atau kuman. Kemudian yang ketiga pembentukan bibit unggul tanaman. Kemudian yang keempat pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Kemudian yang kelima menghasilkan bibit unggul. Jadi di sini untuk soal nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 5. Peristiwa perubahan wujud zat padat dapat terjadi karena zat menyerap energi dengan sangat cepat atau zat memiliki fase stabil sebagai gas. Berikut contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. A. Kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis. B. Pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. C. Coklat yang padat jika dipanaskan juga bisa meleleh menjadi cair. D. Adonan es krim yang membeku saat diletakkan dalam freezer. Atau E. Es balok mencair dan menetes ke tangan kita. Ya, jawabannya di sini adalah yang A. Kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Nah, pembahasannya di sini yaitu menyublim ialah peristiwa perubahan wujud zat dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cairan. Peristiwa menyublim ini dapat terjadi karena zat menyerap energi dengan sangat cepat atau zat memiliki fase stabil sebagai gas. Berikut ini merupakan contoh-contoh peristiwa menyublim yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang kedua, pewangi toilet ditaruh pada kamar mandi lama-kelamaan juga akan habis. Jadi jawaban untuk nomor 5 di sini adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah titik-titik. A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana upaya guru memiliki bank soal. D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikannya pengetahuannya. Atau E. Menjadi suatu rutinitas
bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan? Ya, jawabannya di sini adalah yang D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Nah, pembahasannya di sini, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Nah, penilaian autentik dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes kinerja, penilaian proses, maupun penilaian portofolio. Jadi di sini untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.